Sidang perkara nomor 405 Densus 2024 Jakarta Barat tentang terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Akbar Joni. Ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP tersebut menunjukkan asas bahwa pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri Tangerang, yaitu di mana tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukumnya, sehingga sebagai seorang ahli hukum dan telah sering membuat surat dakwaan, penuntut umum jelas telah mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam surat dakwaan ini, di mana dalam surat dakwaan penuntut umum jelas mencantumkan fakta bahwa perbuatan perencanaan terjadinya perbuatan pidana dilakukan di kota Tangerang, di mana kota Tangerang merupakan wewenang pengadilan negeri Tangerang. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengadilan negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara dan berwenang yang adalah pengadilan negeri Tangerang. Oleh sebab itu surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. B. Keberatan atas kewenangan penuntut jaksa penuntut umum bahwa telah jelas dan terang diuraikan dalam surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum hal mana bukanlah termasuk wilayah kerja secara hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Wilayah kerja secara hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat adalah kota administrasi di bagian barat DKI Jakarta. Ulang surat dakwaan penuntut umum bukanlah yurisdiksi saudara jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Secara hukum gugur atau hapus hak penuntut saudara jaksa penuntut umum. Kuasa terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni pada kesempatan ini mohon kepada majelis hakim Terdakwa ada yang disampaikan? Cukup? Cukup ya? Cukup. Penasihat hukum. Sidang ditutup dan kembali pada hari Rabu 22 Mei 2024 jam 13.00. Sidang selesai. Bacakan seperti apa Bang? Artinya mengeluarkan butir-butir ecstasy yang hari ini dibacakan. Ya, alasannya, seperti wartawan dengar tadi kan bahwa kita kan berfokusnya kan ke masalah kewenangan relatif dari pengadilan. Kalau menurut pendapat kita itu kan peristiwa hukumnya kan lupus direktinya ya barang itu kan datangnya dari Bekasi ya. Kemudian pakai tiki, nah, terus dipesannya ke Tangerang Selatan. Nah, akhirnya kan ditangkap di Tangerang Selatan ya kan kamarnya. Nah ini kan berarti kan ada dua ya lokasi di sini. Nah, kalau kita bicara berdasarkan wilayah hukum, wilayah yurisdiksi namanya, wilayah hukum itu kan Bekasi dan Tangerang, dan lebih dekatnya kan ya ke Tangerang karena kan ditangkap di situ, barang bukti disita juga di situ kan. Nah, jadi ya itu yang kita persoalkan, dan itu hak kita, memang eksepsi itu kan hak kita untuk mengajukan. Tapi itu ngaruh nggak sih Bang? Itu kan soalnya yang nangkap intelnya kan dari Polres Jabar ya, meskipun ditangkapnya di Tangsel, itu ngaruh nggak sih menurut Abang? Ya kalau menurut saya yang
Ya seharusnya ya kalau menurut pendapat kami kan boleh aja, jangan lagi polisi, wartawan aja misalnya bisa melihat terjadi peristiwa pidana itu kan boleh menangkap, tapi kan seharusnya dilimpahkan kemana wilayahnya. Jadi oke, Jakarta Barat tangkap, karena wilayah selatan Jakarta Barat limpahkan. Contohnya kan perkara apa yang peristiwa yang di Bandung dulu, yang Gerik-Sirik, ya kan? Itu kan Lopus Direksi kan di Bandung kan, ditangkap oleh Mabes Polri, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Toh persidangannya di mana? Di Bandung. Ya kan? Itu kan berarti kan ada contoh kan. Kenapa kok disidangkan di Bandung? Karena tempat peristiwa pidana itu terjadinya di Bandung dan dia juga ada di Bandung. Dan saksi-saksi juga kan, ya banyak juga di Bandung. Oke Bang, tapi Ini kan tadi- dari JPO sendiri bicara bahwa jangan lagi bicara wilayah tapi daerah. Gimana di Daerah hukum, Daerah gimana, hukum. Bang? Kalau kita bicara daerah hukum ya kan udah diakui sendiri kan bahwa daerah hukumnya kan juridiksinya, tempatnya ya berarti ya Pengadilan Selatan. Ya benar lah kata Pak Jaksa itu, jangan bicara lagi, kan bicara masalah wilayah ya katanya kan, wilayah hukumnya. Ya sesuai undang-undang kan sudah jelas kita utarakan juga tadi bahwa itu ada di wilayah Jakarta Selatan. Bang, Bang, ini kan Ya, Tangerang Selatan. langsung nambah. Bang, ini kan yang diajukan oleh saudara Marzoni dengan Akrimopay kan hampir mirip nih eksepsinya. Sementara tadi tanggapan dari JPU soal eksepsi itu kan ditolak tuh Bang. Jadi percuma aja dong Bang kalau mengajukan eksepsi dari Marzoni mengenai itu kan udah ada tanggapannya juga dari Akrimopay sendiri. Yang nolak siapa? JPU tadi. JPU. Bukannya hampir sama poin-poinnya ya? Belum. Iya. JPU sama PH sama nggak? Oh beda-beda. Hah? Ya tapi maksudnya Enggak, saya tanya dulu, JPU itu kan sebanding dengan jaksa. Nah, karena ini kan yang mutus hakim. Kamu tanya hakim dulu, Iya. nanti diputus. ya. Kalau sekarang posisi jaksa ya kan udah katakan, menurut tanggapan jaksa ya begitu. Ya. Ya itu kan haknya jaksa, diatur di KUHP juga. Tapi yang mutus lo hakim. Jadi sekarang belum tahu nih apa nanti keputusan hakim, bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Jadi bukan, jangan dikatakan ini sia-sia, itu undang-undang KUHP yang mengatur itu bahwa kita memang hak kita ngajukan eksepsi. Oleh karena itu tadi Bapak ini mengajukan nota keberatan ya dasar eksepsi. Eksepsi dia tangkisan dari dakwaan itu. untuk poin-poinnya sendiri apa hasil dari diskusi dengan Amar atau seperti apa sih Bang? Udah juga tadi. Ya kan Amar kan seperti rekan-rekan tahu bahwa kan udah serahkan ke penasihat hukum, kan udah diserahkan. Ya otomatis ya itu ya berarti kan yang kita ajukan itu kan sesuai dengan permintaan Amar. Kita ini kan mewakili, mendampingi, mempertahankan hak-haknya klien kita. Permintaan Amar apa sih Bang? Kalau tahu? Ya permintaan Amar ini ya eksepsi itu tadi berapa poin tuh? Ada 6 poin ya, Apa aja Bang? Mau gimana Bang? 7 poin. Ya intinya ya satu, eksepsi ya kita diterima, dalil-dalil eksepsi kita diterima. Ya kedua, ya yang berwenang itu pengadilan Tangerang, pengadilan Tangerang. Nah, yang ketiga ya jaksa, dakwaan jaksa batal dan tidak sah. Yang ketiga ya, yang keempat ya berkas kembali diserahkan ke panitera oleh kejaksaan. Yang kelima ya karena dia udah dihukum ya demi hukum kan harus dikeluarkan. Bang, berarti Amar kelihatan kurang sehat. Ya kalau
bang sehat kan sesuai undang-undang kan tidak boleh disidangkan karena sehat lah. Kan ditanya sebelum persidangan hakim pasti nanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat. Kalau sehat dilanjutkan. Kalau sakit ya pasti sidang diundurkan. Dikasih dia kesempatan berobat. Jadi menurut saya sakit. Kalau batuk ya saya juga ada batuk-batuk sedikit. Bang, ini kan ada tanggapan dari JPU sendiri kan agak keberatan soal eksepsi dari saudara Akri Hoka yang sebenarnya itu mirip dengan yang diajukan sama saudara Amar. Itu nanti kemungkinan untuk disetujui atau tidak disetujui sama hakim itu seberapa besar sih? Itu ditanya oleh hakim. Saya nggak bisa tupoksi jawab itu nggak saya. Kalau dari Abang sendiri kira-kira berapa persen nih untuk akhirnya nanti disetujui oleh hakim di eksepsinya? Ya, kalau peluang kan sepanjang undang-undang mengatur itu ya peluangnya pasti ada lah. Undang-undang udah menggariskan untuk kita melakukan itu ya kita lakukan. Tapi seandainya eksepsinya ditolak, gimana langkah selanjutnya Abang April mungkin? Ya kan udah dibilang hakim tadi. Ya pasti dilanjutkan ke persidangan pengadilan saksi pembuktian. Bang, dengan pengajuan eksepsi tersebut apakah dengan adanya amalan lain Marzoni di Depok, apakah ini mempengaruhi nanti hasil dari eksepsi juga, Bang? Khusus masalah perceraian kita bahas di pengadilan Depok aja. Kita jangan masuk ke korupsi. Ini akan mempengaruhi yang diajukan tadi nggak sih? Jadi penilaian juga? Ya nggak ada, cukup peristiwa perdata dengan pidana nggak bisa digabung, nggak ada pengaruh. Jika nanti eksepsi diterima, mungkin langkah selanjutnya seperti apa? Ya kalau eksepsi diterima, ya berarti kan ya persidangannya bukan di sini. Dan hak penahanan kan udah habis. Tentu dikembalikan berkas ya ke Polresnya Tangerang dong. Nah, kalau dikembalikan ke Polres Tangerang otomatis ya penahanan nggak ada lagi karena hak penahanan dari penyidik sampai JPU kan udah habis. Sekarang kan hak penahanan hakim. Sebelum tadi hari ini ada pengajuan eksepsi, ada pesan nggak sih dari Amar ke diskusi sebelum Ya pesannya Amar ya kan kita udah kirimkan PDF-nya eksepsi. Ya paling dia anggapannya dia berdoa. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Ya, sip, thank you. Terima kasih, Bang.